Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Siang hari ini kajian online dengan tema yang telah ditentukan, yaitu wafatnya ulama menjadi musibah di suatu negeri. Kita masih menunggu. Bila Ustadz sudah siap, insya Allah kita akan langsung memulai kajian kita di siang hari ini. Masya Allah, seperti sudah siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Ahlan sahlan. Ustadz. Ahlan bikum. Masya Allah. Masya Allah. Seger loh ini Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Para jemaah sekalian, kita telah kehadiran guru kita. Mari kita dengarkan bersama kajian kita di siang hari ini kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalma MA. Hafizahullah, kami persilakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini kita bisa kajian, bisa menuntut ilmu. Hari ini Allah memperkenankan bagi kita untuk menyimak ayat-ayat yang dibacakan. Ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan. Tatkala banyak manusia yang sibuk mendengarkan ucapan-ucapan hampa, omong kosong belaka. Mendengarkan perkara-perkara kebatilan yang tidak mendekatkan kepada Sang Pencipta, tapi bahkan mengajak kepada neraka. Namun Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau hadir di majlis ini. Semoga Allah memberkati kita dan merahmati kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kematian adalah suatu kepastian untuk setiap yang hidup. Tidak ada yang selamat darinya. Mau dia kecil ataupun dia dewasa atau orang tua. Yang kaya mati. Yang miskin juga mati. Yang mulia dalam hidupnya meninggal dunia. Yang hina dengan kemaksiatannya juga mati. Yang menjadi pemimpin, yang sedang berkuasa, Bapak Presiden, juga mati. Rakyat jelata pun mati. Yang alim, ulama, kelas dunia, yang memiliki peran yang begitu besarnya dalam dakwah Islam, sekelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mati beliau ternyata. Orang-orang bodoh, bapaknya kebodohan, Abu Jahal, juga mati. Yang laki-laki mati, yang perempuan juga mati. Haibati fillah. Akhir dari kehidupan dunia ini adalah kematian. Dan itu adalah awal persinggahan ke kehidupan akhir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Nah, silahkan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Nah, artinya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Subhanallah. Ya, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Kehidupan dunia ini menipu kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat. Dan semua yang di dalamnya ikut terlaknat. Illa dzikrullah wa mawala. Kecuali mengingat Allah dan semua bentuk yang mendekatkan hamba kepada Allah. Wa 'aliman aw muta'allim. Yang tidak masuk dalam kutukan adalah orang, para ulama. Dan mereka yang meniti jalannya para ulama. Hari ini kita belajar agar kita tidak terkutuk. Kita mungkin bukan ulama, tapi kita meniti jalan para ulama dengan cara terus belajar agar kita terhindar dari kutukan buat orang-orang yang hidup di dunia ini. Kita kabur dari kematian menuju kematian. Kita menangkal kematian dengan kematian. Maka dimanapun kita berada, kematian itu akan datang menimpa kita. Walaupun manusia membuat pemukiman di Mars, di bintang-bintang, di rembulan, tetap kematian akan datang menjumpai dia. Tidak ada jalan pelarian dari kematian kecuali kematian itu sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Jumu'ah di ayat 8. Nah, silakan dibaca. Bisa. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kalau semuanya mati, apa beda matinya para ulama dan orang biasa? Kedudukan para ulama tidak dipungkiri. Bayangin ya, malaikat-malaikat itu, tatkala ada majelis ilmu, tatkala para ulama menyampaikan ilmu mereka, malaikat-malaikat itu turun. Mereka meletakkan sayap mereka, tunduk kepada ucapan yang disampaikan para ulama. Semua memohonkan ampun untuk orang yang berilmu, untuk orang yang mengajarkan kebaikan, yang kering dan yang basah. Sampai ikan pun, bayangin. Kenapa kita penting bicara tentang kematian ulama? Nggak biasa. Presiden mati biasa. Gubernur mati biasa. Artis mati biasa.
Tapi kadangkala kematian mereka menjadi sebuah keributan. Kenapa kematian para ulama berbeda? Ikan-ikan itu memohonkan ampun buat para. Semut-semut di lubangnya memohonkan kebaikan buat para ulama. Gimana kalau dia mati? Apa tidak terjadi kesedihan di alam semesta ini yang tidak hanya dialamin oleh manusia, oleh murid-muridnya, bahkan makhluk hidup yang lainnya juga terdampak dengan kematian para ulama. Sedangkan sebagian orang ketika mati, alam semesta gembira dengan kematian dia sebenarnya. Karena dia tidak lagi menggunakan bumi Allah untuk kemaksiatan. Tidak ada amalan dia yang diangkat ke langit. Sehingga apa yang dibanggakan? Jamaah rahimakumullah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari. Beliau lagi ngasih kajian bersama murid-muridnya. Tahu-tahu datang surat. Dulu informasi kematian pakai surat. Datang surat kepada beliau yang isinya berita kematian Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi. Lalu Al-Imam Bukhari menundukkan pandangan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau menangis. Semuanya mati. Tapi ketika para ulama meninggal dunia, mati pula jejak-jejak kebenaran. Ketika para ulama meninggal, maka orang-orang bodoh akan berlimpah, merajalela, berkuasa, berbuat semaunya. Ketika para ulama meninggal, padam pula pelita zaman yang menerangi masa itu. Ketika ulama meninggal, masyarakat menjadikan tokoh-tokoh bodoh untuk memberikan fatwa kepada mereka. Yang kemudian orang-orang akan bertanya kepada yang ditokohkan, yang nggak punya ilmu, cuma pintar ngomong doang. Maka yang akan didengar adalah fatwa yang menyesatkan mereka. Saat ulama meninggal dunia, bumi ini berkurang tepiannya. Saat ulama meninggal dunia, manusia akan salah beragama. Ustaz, kan ada buku, ada ini itu. Tanpa ada yang membimbingmu, engkau akan salah membaca dan salah memahami. Saat ulama meninggal dunia, bintang-bintang yang menerangi sebenarnya, yang mereka menjadi petunjuk para ulama. Mereka pewaris para nabi. Maka ada kesedihan yang begitu besarnya. Kehilangan para ulama ini jamaah, bukan kehilangan fisiknya. Bukan kehilangan rupanya. Bukan kehilangan tawa dan senyumnya. Namun kehilangan sebagian warisan kenabian. Ilmu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Imamul Ulama beliau, tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah ditinggal mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mewariskan rumah, beliau tidak mewariskan tanah atau kendaraan yang mewah. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak.
Wa innama warrathul ilm, yang diwariskan para nabi itu ilmu. Makanya ulama itu warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Faman akhadahu akhadha bihaddin. Barang siapa yang mengambil yang merupakan warisan para nabi, maka dia adalah orang yang beruntung. Ahibati fillah, matinya para ulama, hilangnya warisan nabi, berkurangnya ilmu merupakan salah satu indikator dekatnya hari kiamat, di mana kebodohan akan tersebar di mana. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut dari hati orang-orang yang berilmu. Jadi ilmunya hilang, jadi lupa dia. Enggak. Allah tidak mencabut dengan membuat orang itu lupa. Terus gimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Jalla Jalaluhu mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tatkala tidak tersisa orang yang berilmu. Alim ulama nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Di negeri itu, di kampung itu, di masyarakat sana, udah nggak ada orang alim. Mati udah orang alim. Dulu ada, mati sekarang. Bagaimana kondisi masyarakat? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka mereka akan mencari pemimpin buat mereka. Akan mencari guru buat mereka. Siapa yang jadikan guru? Ru'usan juhalan. Tokoh-tokoh yang bodoh. Fa'aftau bighairi ilm fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka ditanya, masyarakat punya permasalahan, urusan dunia dan akhirat mereka. Mereka bertanya kepada alim ulama. Yang dipikirnya nih alim ulama, ternyata orang bodoh. Pakaiannya doang yang kayak ulama. Ilmunya enggak. Mungkin 1-2 ayat dia hafal. Sehingga dapat menipu orang dengan kepiawaiannya menyampaikan ilmu. Kemahirannya berpidato. Ketika ditanya, nggak punya ilmu, akhirnya dia tersesat dalam menjawabnya dan menyesatkan orang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 41. Coba dibaca surat Ar-Ra'd ayat 41. Barakallahu fiik. Ar-Ra'd ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Barakallahu fikum. Gimana Allah mengurangi daerah-daerah ini dari tepiannya? Dikurangin sedikit dengan sedikit. Negeri itu tahu-tahu hancur. Sebelah sana hancur juga. Di sana kena gempa.
Di sana kena banjir. Berbagai macam musibah. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini? Kharabul ardi, rusaknya bumi ini. Sekarang kita melihat banyak musibah yang menimpa kita. Bencana alam yang katanya orang. Siapa yang menciptakan alam? Ibnu Abbas mengatakan kharabul ardi bimauti ulamaiha wa fuqahaiha wa ahlil khairi minha. Rusaknya bumi ini dengan matinya para ulamanya. Dengan matinya para ahli fikihnya. Dan dengan matinya orang-orang baik yang ada di sana. Ketika sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meninggal dunia. Apa kata Abdullah bin Abbas, muridnya Zaid radhiyallahu anhuma? Dia mengatakan, "Man sarrahu an yanzura kaifa dhahabul ilm, fahakadha dhahabuhu." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana ilmu itu hilang, bagaimana ilmu itu pergi, bagaimana dia pergi, maka hendaklah dia melihat meninggalnya Zaid bin Thabit. Ahibati fillah, dengan meninggalnya Zaid bin Thabit, salah satu sahabat yang menghafal Al-Quranul Karim, yang dia mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada para tabi'in dan para sahabat. Muridnya sahabat juga sahabat pada waktu itu. Maka itu tanda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Kalian belajarlah, menuntutlah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh banyak orang pintar, ana ada ustadz di kampung ana, ada alim ulama di kampung ana. Hati-hati, mereka pergi, mereka mati. Wa qabduhu dhahabu ahli. Dan dicabutnya ilmu itu dengan berangkatnya orang-orang yang berilmu. Makanya dahulu jamaah, kalau ada orang yang alim, itu masyarakat ingin orang itu nggak kemana-mana. Di kampung mereka udah di sini aja. Udah ngajar di sini, kita kasih fasilitas semuanya. Karena mereka tahu. Ini alim ulama adalah rem yang dapat mengerem lajunya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Para ulama ini saringan yang dapat menyaring mana yang hak dan mana yang batil. Ada sebuah riwayat dari Imam Darimi, dari Abu Umamah, bahwa dari Rasul SAW, bahwa beliau mengatakan, khudul ilma qabla an yadhhab. Kalian belajar seperti ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Belajarlah ilmu sebelum dia pergi. Lalu ada yang mengatakan, wa kaifa yadhhabul ilm? Gimana ilmu itu pergi? Ya Nabi Allah, wa fina kitabullah. Gimana ilmu itu pergi? Sedangkan di tengah-tengah kita ada Al-Quran. Ada Quran. Mau ulamanya mati, ada Quran. Wah, kalau sekarang dicetak udah Qurannya. Udah diterjemahin. Ada kitab-kitab tafsirnya buat Al-Quranul Karim. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, awalam takunit Taurah wal Injil fi Bani Israel. Bukankah kitab Taurat dan kitab Injil itu ada di tengah-tengah Bani Israel? Falam yughniya anhum syai'an. Nggak manfaat buat mereka, tersesat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika para ulama yang berilmu tentang itu meninggal dunia, hilangnya ilmu dengan matinya para ulama. Haibati fillah, kalau kita bicara buku nih, tafsir. Nih tafsir, ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Mungkin ada yang mencetak dan merubah isinya. Mungkin apa tidak? Mungkin. Ketika ada para ulama, mereka akan mengatakan, wah hati-hati, kitab ini ada masalah. Ada salah cetak. Anda masih ingat dulu. Ketika di Madinah, kita kuliah belajar kitab namanya Aunul Ma'bud. Syarah Sunan Abi Dawud. Kitab Aunul Ma'bud,
Syarah Sunan Abi Dawud. Kita mahasiswa ketika membeli kitab, ya tahulah keuangan mahasiswa, kita cari yang paling murah. Jadi beli buku yang paling murah, kita beli. Ada cetakan Beirut, Lebanon. Lupa, kalau saya cetakan Darul Kutubil Ilmi. Kita beli. Kita beli, udah belajar di kelas. Apa kata Ustadz yang ngelihat kita bawa buku itu? Kalian buku itu dibuang. Dibuang tuh. Kenapa Syekh? Banyak salah cetak. Banyak salah tulis. Kenapa? Yang menulis buku itu anak-anak SMA disuruh tulis ulang. Yang hanya mencari insentif. Udah tulis per lembar kasih sekian. Yang ngetik sudah dia. Dan percetakannya penerbitnya penerbit yang cari duit. Yang penting bagaimana buku itu tercetak jual. Buku itu tercetak jual. Aisyah itu cerita. Kata Syekh, aku pernah beli buku seperti itu. Yang kalian beli ini aku pernah beli. Waktu itu Ana bingung. Kalau Ana jual lagi dosa Ana nipu orang. Ngasih buku yang bermasalah. Isinya. Bukunya bagus. Cuma penulisannya. Alhamdulillah kita ketemu ulama jadi gak tersesat. Gimana sekarang? Kalau ulama meninggal dunia, semua orang menafsirkan Al-Quran semau dia. Membaca hadis lalu mensyarahnya semau dia. Apa yang akan terjadi? Maka di antara tanda kiamat adalah matinya para ulama. Tersebarnya kebodohan. Kata Nabi SAW, Inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilim wa yathbutal jahl. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di antara tanda kiamat diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan. Sa'id bin Jubair pernah ditanya seorang tabi'in, ma alamatus sa'ah wa halakun nas. Apa tanda-tanda kiamat? Apa tanda kiamat? Dan kebinasaan manusia itu apa tandanya? Apa tandanya? Kata Sa'id, idza dhahaba ulama. Kalau ulama mereka meninggal dunia. Ulama mereka meninggal dunia, selesai sudah. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yaqulu, dahulu tuh. Kayaknya para sahabat. Kalau kita lihat dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Abdullah bin Amr bin As. Dulu mereka mengatakan, mautul alim hulmatun fil Islam. Matinya seorang ulama itu adalah sebuah celah dalam Islam. Lobang. La yasudduha syai'. Nggak akan bisa ditutupin lobang ini. Mungkin akan datang ulama lain tapi nggak bisa nutupin lobang ini. Makhtalafal lail wan nahar. Sampai kiamat. Ketika alim ulama meninggal dunia, nggak akan ada yang bisa menggantikannya. Artinya menutup celah itu, kalaupun ada ulama lain, ya sudah, ilmunya beda. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, ada Imam Bukhari, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Muslim. Tapi mereka nggak akan bisa menutup celah yang ditinggal dengan matinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kita harus bersedih ketika alim ulama meninggal dunia. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, Inni ukhbar bimautir rajuli min ahli sunnah. Aku mendapatkan kabar, mendapatkan informasi tentang kematian salah satu dari kalangan ahlu sunnah. Bukan alim ulama, bukan. Orang biasa, tapi ahlu sunnah. Menegakkan sunnah. Apa kata dia? Faka'anni afqidu ba'da a'dha'i. Seakan aku kehilangan salah satu dari organ yang ada di tubuhku. Subhanallah.
Kalau itu perasaan ditinggal mati orang awam dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana dengan kematian alim ulama? Dengan kematian orang-orang yang mengajak kepada sunnah, memberikan pencerahan kepada umat. Ahibati fillah, pada waktu, ini ceritanya Abdul Wahhab Al-Warraq, dia mengatakan pada waktu meninggalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, orang-orang itu menampakkan bukan kesenangan mereka, menampakkan kesedihan mereka dengan menunjukkan bahwasanya mereka bersedih dengan kematian Imam Ahmad ini pernah didera oleh penguasa yang zalim pada waktu itu. Dipecut sampai berdarah-darah. Mereka melihat bagaimana keagungan dan keutamaan Imam Ahmad pada waktu meninggal. Di mana orang-orang ribuan manusia datang. Ahibati fillah. Kalau tadi Imam Bukhari menangis ketika mendapatkan berita kematian Ad-Darimi. Ini tentang Imam Bukhari. Yahya bin Ja'far mengatakan, "Lau qadirtu an azida fi umri Muhammad ibn Ismail min umri, la fa'al." Ini alim ulama juga, Yahya bin Ja'far. Cuma kelas ilmunya nggak sama Imam Bukhari. Levelnya nggak sama. Apa kata dia? Kalau aku mampu menambah umurnya Imam Bukhari, aku tambahin dari umurku. Kalau bisa, mamanya aku berumur 50 tahun, aku kurangin sudah. Nggak apa-apa, tambahin 10 tahun buat Imam Bukhari. Kalau aku mampu untuk melakukan itu, pasti aku lakukan. Kenapa? Fa inna mauti yakun maut rajulin wahid. Kalau aku mati, ya mati satu orang aja. Wa mautuhu dhahabul ilm. Tapi kalau dia yang mati, ilmu ini pergi. Ya udah, cuma sampai seperti itu ilmu yang ditinggalkan. Padahal di dadanya Imam Bukhari mungkin lebih dari apa yang ditulis oleh beliau. Iya, ada ilmu yang ditinggalkan. Tapi yang dibawa mati mungkin lebih banyak daripada itu. Ahibati fillah, alim ulama ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan kedudukannya juga berisiko tinggi dapat menyesatkan umat manusia. Nggak main-main. Di muqaddimah kitab Hasyiyah Ibn Abidin disebutkan di sana bahwa pernah Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah, dia itu melihat ada bocah sedang main tanah. Ini namanya main tanah, anak-anaknya kadang kala lumpur, ini itu macam-macam. Lalu Abu Hanifah mengatakan, "Ya gulam, iya kau sukut fitin." Wahai bocah, hati-hati kau jatuh nanti ke sana. Main-main tanah nanti jatuh ke lumpur itu. Lalu bocah ini mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, "Iya ka anta minas sukut." Engkau yang seharusnya berhati-hati, jangan sampai jatuh. Kenapa? Lianna suqutal alim suqutal alam. Lianna suqutal alim suqutul alam. Karena jatuhnya orang alim, jatuhnya alam semesta. Kalau seorang alim ulama memberikan fatwa salah dan menyesatkan, berapa orang yang akan mengikuti fatwa dia dan akan jatuh bersama dia? Maka dikatakan setelah mendengarkan ucapan itu, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau tidak memberikan fatwa kecuali setelah melakukan kajian bersama murid-muridnya selama 1 bulan tentang masalah-masalah yang memang memerlukan fatwa. Ahibati fillah, kita ini sekarang hidup di masa banyak penceramahnya, sedikit ulama.
Antum pikir ulama kayak apa sih? Sekarang tuh kalau jadi penceramah cukup apa di TV tuh ada acara-acara lomba ceramah, ada dai ya, ada program dai Cili ya. Kemudian nanti ada dai yang besar ya, ada perlombaan di sana. Kemudian ketika nomor 1, nomor 2, langsung LC gelarnya, langsung ceramah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu. Kalian sekarang hidup di masa banyak ulamanya. Qalilun khutaba'uhu. Penceramahnya sedikit. Yang banyak ulamanya. Maka tolong dibedakan antara penceramah dengan ulama. Kalau penceramah ini, ya tadi hanya sekedar membaca 1 ayat, 2 ayat, dia sampaikan. Ketika ditanya, nggak ada ilmunya dia sebenarnya. Dia nggak punya ilmu. Dia cuma ahli ceramah. Dan sekali lagi kalau bicara ceramah, orang nggak belajar sama sekali, dikasih teks ceramah, bisa ceramah dia. Makanya dia mau ceramah khutbah Jumat, besok nih hari Jumat, kasih teks. Fadol nih besok antum ceramah, umpamanya tentang hukum meninggalkan sholat. Fadol. Diambil. Semalaman dia hafalin. Besoknya naik mimbar. Wah, seperti singa yang berada di atas mimbar. Orang terpana. Oh, ini orang pinter ini. Lupa kalau dia cuma penceramah. Bukan ulama. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalian berada di masanya para tabi'in ini, sekarang banyak ulama loh. Sedikit penceramahnya. Qalilun su'aluhu. Juga di masa sekarang ini, pertanyaan-pertanyaan tuh sedikit. Karena orang udah belajar. Katsirun mu'tuh. Pertanyaan sedikit, yang mau jawab itu banyak. Karena banyak ulamanya. Al-amalu fihi qaidun lil hawa. Amal itu akan menjadi pembimbing hawa nafsu. Jadi, ya udah. Hawa nafsu ini bisa dikendalikan. Karena yang menjadi panutannya adalah amalannya, bukan nafsunya. Wa sayati min ba'dikum zaman. Dan akan datang setelah kalian sebuah masa. Qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu. Di satu masa yang ulamanya 4 penceramah. Antum lihat jadwal khutbah Jumat. Hari Jumat ini fulan, hari Jumat ini fulan. Siapa mereka? Penceramah aja. Penceramah. Namanya penceramah tadi ada teks dia bawa, sampaikan, selesai. Tapi dia bukan alim ulama. Dan ini banyak. Kalau di masa Ibnu Mas'ud beliau mengatakan hati-hati kalian. Nanti datang masa yang banyak itu penceramahnya. Alim ulamanya sedikit. Kathirun su'aluhu. Yang mau bertanya banyak. Bayangin zaman sekarang ini jamaah ya. Ketika dulu kita di kampus itu, bikin aplikasi konsultasi Islam. Konsultasi syariah. Konsultasi Islam. Dalam berapa hari yang tanya itu 3.000 ya. Kita tuh mikir ya mau jawabnya kayak apa. Yang kata Ibnu Mas'ud, banyak yang bertanya, sedikit yang mau jawab. Makanya kadang-kala ada penanya-penanya itu yang kesel sama Ustadz. Kesel sama aplikasinya. Ana udah tanya berbulan-bulan gak dijawab-jawab. Ya.
Kenapa? Karena memang yang mau jawab sedikit. Yang tanya banyak. Al-hawa fihi qaidun lil amal. Kalau di masa para sahabat itu yang menjadi penuntun hawa nafsu itu amal. Kalau di masa nanti yang jadi penuntun amal itu hawa nafsu. Pokoknya beramal semau dia. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? I'lamu anna husnal hadyi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal. Ketahuilah bahwasanya baiknya jalan yang engkau lalui dalam petunjuk ini, mengikuti sunnah Nabi SAW sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW di akhir zaman nanti lebih baik daripada sebagian amal. Ada orang yang banyak beramal, jalannya salah. Ada orang yang jalannya benar, alhamdulillah, amalnya sedikit, alhamdulillah. Yang penting kau selamat. Ahibati fillah. Ya, kalau kita melihat ya, kondisi manusia sekarang. Di satu sisi kita bergembira. Adanya pesantren-pesantren yang mencetak para ulama. Katanya. Ada program-program di beberapa ormas Islam katanya kita mau mencetak 1000 ulama. Tapi ketika dilihat setelah mereka lulus, mereka bukan jadi ulama, tapi jadi peneliti. Ya sekedar jadi pengajar, meneliti, menulis, ulama enggak. Kemudian kita juga berada di masa yang banyak ulama su. Ulama-ulama yang tidak dapat manfaat dari ilmunya. Karena kalau kita lihat di semua sektor, di semua kelompok punya ulama. Orang Syiah punya ulama. Orang-orang Khawarij yang ngebom sana, ngebom sini. Bunuh sana, bunuh sini. Mereka juga punya ulama. Maka kita harus berhati-hati dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita jadi ulama su. Siapa ulama su itu? Yang kalau dia mati, ya kita bukan bicara sedih. Kita senang. Mereka adalah alim ulama yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Rasulullah SAW itu berlindung. Mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan jiwaku. Engkau sebaik-baiknya yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maula. Engkau yang punya itu jiwa. Engkau yang memiliki. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nggak bermanfaat. Punya ilmu. Kalau bicara alim ulama, oh Masya Allah dia. Doktor dia. Doktor. Lulusan universitas terkemuka. Mungkin ditambah lagi hafal Quran. Ahli tafsir. Tapi bisa jadi nggak bermanfaat ilmunya. Nah. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah ilmu yang tidak mengantarkan kita kepada amal, yang tidak membimbing kita untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. La yanfa ilmunya. Ilmunya digunakan untuk cari uang, untuk popularitas, untuk jabatan, untuk kenikmatan dunia. Ilmu la yanfa. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini siapa? Yang paling ahli ibadah? Bukan. Yang berilmu. Setan itu menghadapi orang ahli ibadah sama orang berilmu beda. Lebih berat dia menghadapi orang yang berilmu. Tapi kalau sekali setan ini sukses, maka dia akan punya banyak pengikut. Karena alim ulama ini punya pengikut. Ada banyak followernya. Kemudian seorang itu harus ikhlas dengan ilmunya. Tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Bukan follower yang dia kejar. Bukan like yang dia inginkan. Tapi dia ingin menyampaikan agama Allah. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Waditu annan nas. Aku berharap manusia memanfaatkan ilmuku ini tanpa menyematkan ilmunya itu kepada aku. Yang penting orang dapat pahala, orang dapat manfaat, aku dapat pahalanya. Itu yang diinginkan. Dan kita tahu koreknya api neraka itu. Salah satunya orang yang berilmu, ulama. Masya Allah. Alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, yang berilmu, dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Hafidh Al-Quran dia. Lalu didatangkan untuk disidang. Ditanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka orang ini mengakui semua nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Kata orang ini, ta'allamtu fi wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu untukmu ya Allah. Lalu aku ajarkan kepada umat manusia. Dan aku membaca Al-Quran mengharapkan keridhaanmu. Semua bisa mengatakan itu. Mengatakan lillahi ta'ala. Tapi apakah benar yang di lisan kita sesuai dengan yang di hati kita? Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, dusta. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim hanya untuk mendapatkan sebutan hafidh Quran. Qari Quran. Dan itu sudah engkau dapatkan. Maka ahibati fillah. Berkaitan dengan meninggalnya para ulama ini. Kita melihat bagaimana satu persatu ulama ya meninggal dunia. Dulu ada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala meninggal. Ada Syekh Albani. Bayangkan ya, bagaimana kalau kita ini bicara ulama yang kelas dunia. Yang sampai hari ini manusia itu mengambil manfaat dari ilmu mereka. Dari kitab-kitab yang mereka tulis. Seluruh penjuru dunia. Seakan-akan kita kalau berangkat ke negeri mana, orang ngomong, oh telah berkata Syekh bin Baz, nanti ke tempat lainnya, dengar lagi orang mengatakan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nanti dengar lagi di mana, ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mereka udah mati nih. Berhenti. Apa yang berhenti? Berhenti usaha mereka untuk mengeluarkan ilmu lagi. Syekh Albani meneliti hadis-hadis, kemudian beliau menghukuminya. Itu berhenti. Oke, ada murid-muridnya. Tapi ilmunya beliau sudah selesai. Hilang. Ya. Itu kalau bicara ulama. Maka kita pun harus tahu diri. Kita berada di masa yang banyak adalah penceramahnya. Tapi sedikit ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ini mungkin sebagai penutup ya. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar. Pada malam aku melakukan Isra Mi'raj itu, aku melihat ada laki-laki yang
bibir mereka itu digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Faqultu ya Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka? Qala haula. Dengerin nih jamaah, ini buat Anda juga yang sedang berceramah sekarang, yang sedang menyampaikan ini. Apa katanya Jibril? Haula al-khutaba'u min ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah dari umat. Mereka tuh yang dipotong-potong bibir mereka adalah penceramah-penceramah dari umat. Ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka memerintahkan umat manusia untuk beramal soleh, untuk meningkatkan ketakwaan, untuk berbuat amal kebajikan, untuk bersedekah, untuk berbagi. Tapi mereka lupa sama diri mereka sendiri. Wahum yatlunal kitab afala yaqilun. Mereka baca Al-Quran. Mereka pinter. Tapi mereka nggak pakai. Maka ahibati fillah, ingat kematian para ulama adalah sebuah musibah yang tidak terselesaikan sebenarnya. Sehingga kajian ini semoga memotivasi kita untuk terus belajar. Anak-anak kita, motivasi mereka untuk menjadi para ulama. Sampaikan kepada mereka bagaimana Allah mengangkat derajatnya para ulama. Sampaikan kepada mereka bagaimana malaikat makhluk yang mulia turun, meletakkan sayap mereka. Ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sampaikan kepada mereka bahwa ikan yang ada di air, semut yang ada di lubangnya, itu mendoakan para ulama. Kenapa engkau nggak mau jadi para ulama? Kenapa engkau nggak mau menuntut ilmu? Paling tidak, kalau engkau tidak jadi para ulama, jadilah orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali materi yang insya Allah bermanfaat yang bisa kita dapatkan di siang hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda akan bacakan pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Semoga bisa dijawab karena banyak sekali pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Yang pertama dari Ibu Nurul di Jakarta. Pertanyaannya adalah, apa tolak ukur seseorang ahli ilmu bisa dikatakan ulama? Karena kadang-kadang masyarakat terlalu gampang menyematkan kata ulama ketika melihat orang yang dipanggil kiai atau ustadz. Dan siapa sebenarnya yang berhak memberi gelar ulama kepada seorang ahli ilmu? Subhanallah. Ya, kalau kita bicara apa sih patokan dikatakan orang itu ulama? Kita kalau ngelihat jamaah ya, ustadz, kita ucapan ustadz aja. Ini teman-teman yang di studio nih. Yang studio ini ada Zubair dan Mustafa. Itu kenal dipanggil ustadz. Berapa kali dipanggil ustadz nanti jamaah? Berkali-kali dipanggil ustadz. Hanya karena berjenggot, ustadz tuh dah. Apakah memang seperti itu gitu loh? Ya ustadz ini itu. Di sini bahayanya jamaah. Ketika gelar itu sudah menempel sama dia, nggak enak dia ditanya masalah hukum tuh nggak tahu ya. Oh ya, insya Allah. Nanti ditanya, oh itu masalah ada khilaf di antara para ulama itu. Pokoknya ada masalah, ada khilaf di antara para ulama. Nanti antum tanya lagi sama ustaz. Gimana tolak ukur orang menjadi ulama? Subhanallah. Kalau nggak salah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik ya. Atau Al-Imam Syafi'i. Beliau itu ketika belajar ilmu. Kemudian sampai kepada fase beliau sudah berilmu. Beliau itu datang ke para ulama. Tanya, gimana aku ini? Sampai ketika mereka menyuruhku untuk ngajar, aku baru ngajar. Menyuruhku, bukan mengizinkanku. Menyuruhku. Sedangkan kita ini kadang-kala engkau ngajar, siapa yang nyuruh engkau ngajar? Yang nyuruh engkau menyampaikan siapa?
Hanya hafal tadi itu. Kadang-kadang orang tidak membedakan antara ulama dengan khutbah, dengan penceramah. Semua yang naik mimbar, mungkin kita bisa sebut dia penceramah. Kalau sekarang, mungkin waktu itu ada wacana dari pemerintah untuk sertifikasi apa? Penceramah. Bukan ulama mereka, sertifikasi. Mereka memberikan sertifikat kepada penceramah. Siapa penceramah? Yang ceramah udah. Kasih buku, ini buku tuntunan khutbah setahun. Fadol, antum pokoknya Jumat pertama ceramah ini, Jumat kedua ceramah ini, dan selanjutnya dia bikin sudah. Itu penceramah. Maka masyarakat harus membedakan ya antara penceramah dan ulama. Siapa ulama? Yang bisa memberikan gelar ulama ini memang adalah para ulama juga. Sehingga ada sebuah ijazah. Kalau sekarang orang lulus dari SMA, kalau kita bicara SMA punya ijazah SMA. Kemudian kalau kita ngelihat ada orang yang menjadi umpamanya menjadi hakim. Lulusan apa kalau jadi hakim itu? SH, sarjana hukum. Umpamanya ada orang jadi yang bangun-bangun itu arsitek. Ada lulusannya, ada ijazah nih. Fadol. Engkau sudah boleh bekerja umpamanya. Engkau sudah boleh menyampaikan, engkau sudah boleh ini dan itu. Sedangkan sekarang alhamdulillah ada lembaga-lembaga pendidikan yang mereka memang mencetak ulama. Hanya saja semua yang belajar di sana itu kan nggak semuanya jadi ulama. Gimana jemaah? Ada seorang mahasiswa yang menuntut ilmu agama ketika ujian nyontek. Terus keluar jadi ulama gitu loh. Kira-kira gimana jadi ulamanya dia? Maka yang bisa memberikan gelar sebenarnya adalah ulama yang lainnya. Yang mengatakan, fadhal kau belajar sama fulan. Atau seorang alim ulama mengatakan, muridnya fadhal, antum mengajar sekarang. Sampaikan. Kalau enggak, antum belajar terus. Jangan naik mimbar. Makanya dulu di tahun 800-an, 700, 800 Hijriah, itu pernah ditanya, kalau nggak salah Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab fatwanya dia ditanya, apa hukumnya orang naik mimbar, wala ya'riful hadits as-sahih min ad-dhaif. Dalam kondisi dia tidak bisa membedakan antara hadis sahih dan dhaif. Dia naik mimbar, mau ceramah dia. Dia nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Ini tahun dulu abad ke-8 Hijriah. Apa kata beliau? Kalau orang ini mengambil hadis tersebut, dia nggak tahu. Dia tidak bisa memeriksa hadis yang sahih sama dhaif. Tapi dia mengambil hadis tersebut dari kitab-kitab yang muktabar, yang kitab-kitab rujukan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia sekedar nemu di buku, baca di kitab, dia sampaikan, maka nggak boleh orang itu naik mimbar. Di sini pemerintah harus melarang orang-orang itu naik mimbar. Kalau enggak, kembali kepada musibah, akan banyak kesesatan yang tersebar di masyarakat. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya kita memang terlalu muda, mungkin mulai sekarang kita ya dapat ilmu lah, paling enggak kita tahu penceramah. Ulama adalah orang yang berilmu, yang dia memahami tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, yang dia mempelajari sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi dia tahu kapan sholat itu sah, kapan tidak sah. Dia mengetahui syarat, rukun, sholat, ya, kemudian berkaitan dengan puasa, haji, dia mengetahui tentang ilmu-ilmu Islam ini, itu dikatakan ulama gitu. Dan sekarang pun kita berada di masa yang terbagikan sudah ilmu itu. Anak kalau ditanya, ada tanya sama anak Ustaz, tanya masalah muamalat, hukum, jualan ini itu. Anak katakan, la adri, nggak tahu anak. Anak nggak tahu.
Dan di sini kewajiban para ulama itu, para ustadz itu mengajarkan kepada muridnya ucapan la adri, nggak tahu, ana wallahu a'lam, coba tanyakan ke yang lain. Supaya tidak menyesatkan manusia. Kalau memang engkau enggak, aku nggak belajar itu, aku nggak punya ilmu sana. Biar orang tahu. Sebagian penceramah, semua pertanyaan dijawab. Kenapa semuanya dijawab? Karena dia takut kalau ada yang nggak dijawab, ada yang mengatakan wallahu a'lam, aku nggak tahu, akhirnya nggak diundang lagi nantinya. Aduh, ini ustadz nggak tahu semuanya. Jadi seakan-akan penceramah itu harus tahu semuanya. Nggak, penceramah ini hanya ceramah doang. Dan ulama itu, masya Allah, dia memiliki banyak keilmuan sehingga dia bisa memberikan pencerahan kepada umat manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya adalah Renaldi Mulyono, asal dari Kota Bandung, Jawa Barat. Bismillah, apakah boleh ana mencukupkan diri belajar hanya dengan para ustadz-ustadz sunnah saja, terutama dalam hal-hal yang pokok dan penting dalam agama? Dan berbicara mengenai dakwah sunnah, apakah boleh ana menjauhi dan menjaga jarak dengan orang-orang dan lingkungan yang sangat membenci terhadap dakwah sunnah? Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik wa barak jemaah. Nah, kalau bicara menuntut ilmu, kita itu harus milih guru. Kenapa sih kampus-kampus itu orang-orang kok milih? Yang satu, enggak, ana mau belajar di UI. Antum di sini di Jember ada UNED. Enggak, ana mau ke UI. Lebih bagus UI itu. Lebih ini, lebih itu. Ada yang maunya ana mau ke UGM. Milih dia. Karena dia ingin yang terbaik. Yang kedua, kalau orang sakit. Kira-kira kalau ada dokter umum ya. Kemudian ada dokter spesialis. Dia pilih yang mana? Oh, ana mau cari yang spesialis. Kemudian yang spesialis pun macam-macam tingkatannya. Aduh, ana nggak mau dokter fulan. Ana maunya ke fulan. Ya, tafadhol. Berkaitan dengan belajar ilmu ini. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Yang menentukan arah antum mau kemana. Mau ke kanan, mau ke kiri. Di mana ilmu ini? Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian perhatikan, kalian ngambil ilmu ini dari siapa? Maka kalau dikatakan apakah boleh mencukupkan diri dengan ustadz-ustadz yang sunnah, yang antum harus pelajari ilmu yang sesuai dengan sunnah. Ada banyak yang menyampaikan, ada banyak ulama. Kalau kita lihat. Tapi apakah semuanya mengajak kepada sunnah Nabi SAW? Mungkin tidak. Terus Ustadz gimana? Kita bingung Ustadz. Kita kan nggak berilmu. Maka tadi salah satu caranya adalah bertanya kepada Ustadz, Anda mau belajar sama siapa? Karena jangan sampai salah belajar. Di masa para sahabat berulang kali Anda sampaikan hal ini. Antum tahu di masa para sahabat setelah Nabi meninggal dunia. Kemudian masuk ke generasi selanjutnya. Para sahabat Nabi. Itu muncul kelompok-kelompok yang ahli ibadah. Tapi mereka tersesat. Karena salah belajar. Pernah di daerah Irak itu tersebar ilmu bahwasanya tentang takdir. Urusan takdir itu ya manusia sendiri yang menentukan. Kita yang menentukan takdir kita. Sampai akhirnya orang-orang Irak itu ketika berangkat ke Madinah tanya sama para sahabat. Mumpung masih hidup para sahabat. Ketika bertanya sama para sahabat, langsung dikasih tahu ilmunya. Muncul aliran Khawarij. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh Ali? Begal. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Perampok. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib, hafidh Quran. Guru Al-Quran. Ahli ibadah. Bunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena salah belajar. Maka hati-hati jangan sampai antum salah belajar.
Rasul SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَئِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Terus caranya, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah Ar-Rasyidin setelah aku, berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Terus bagaimana sikap kita dengan masyarakat, dengan orang-orang yang belum kenal sunnah? Tugas antum mendakwain mereka. Kalau antum jauhin mereka, kapan mereka mendengar dakwah sunnah ini? Kapan sampai kepada mereka akidah yang benar? Ketika di masyarakat kita masih banyak klinik-klinik yang dipercaya, banyak khurafat yang mereka percaya, banyak tindakan pelakuan kesyirikan yang diperbuat oleh masyarakat. Kalau antum menjauhi mereka, kapan antum mendakwai mereka? Lalu ana nggak punya ilmu, ana bukan ulama, ya. Tapi antum muslim yang punya kewajiban menyampaikan walaupun satu ayat. Di sini jemaah bedanya ulama sama bedanya penceramah, sama bedanya tadi muslim biasa. Sebenarnya semuanya punya kewajiban menyampaikan. Ulama ya dengan kapasitas keilmuannya. Ada penceramah ya mungkin 2-3 hadis dia hafal. Kemudian ada muslim, dia melihat saudara melakukan kemaksiatan, ya sampaikan. Melihat temannya nggak sholat, apa engkau nunggu jadi ulama baru negur dia? Nah belum jadi ulama Ustaz. Dia nggak sholat, engkau kan tahu hukum sholat. Maka nasihat ana, ketika kita melihat masyarakat yang belum kenal sunnah, yang mereka sebenarnya membenci kita disebabkan kelakuan, karakter, etika sebagian orang yang udah belajar sunnah. Jadi sunnahnya itu kadangkala hanya penampilannya doang, akhlaknya belum nyunnah. Anak belajarnya tauhid. Ingat, kalau engkau benar-benar belajar tauhid dan imanmu baik serta sempurna, kata Nabi SAW, indikasinya apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlak. Nah, sekarang tunjukkan akhlak kepada masyarakat. Engkau bisa berdakwah dengan cara diem. Tapi tunjukkan akhlak yang mulia. Pelajarin sunnah-sunnah bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Bukan bicara beda madhab. Oh Ustaz, dia madhabnya Syafi'i, ana madhabnya Hambali. Nabi SAW itu bermuamalah dengan tetangga beda agama. Bukan madhabnya beda, agamanya beda. Para sahabat bermuamalah dengan orang yang beda agama. Bagaimana muamalahnya? Maka tolong dipelajari sehingga kita bisa menjadi pelita yang menerangi masyarakat yang belum kenal sunnah, agar mereka juga tidak membenci dakwah sunnah ini gara-gara kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apakah apabila kita takut dengan kematian, takut dengan siksa kubur dan azab Allah Azza wa Jalla sesudah kita meninggal, padahal kita sudah berusaha semampu kita untuk beribadah dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih ada perasaan takut amalan kita masih kurang atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ini termasuk bentuk suudzon kepada Allah? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Jamaah rahimakumullah. Beribadah kepada Allah itu harus dibarengi dengan rasa harap dan rasa takut. Kalau seorang itu beribadah dengan rasa takut aja, yang ditakutkan dia putus asa. Merasa nggak diterima ibadahnya ini, itu akhirnya berhenti dia ibadah. Dia tetap rasa takut itu harus ada di dirinya. Karena dia tahu ibadah dia nggak sempurna. Ana nggak tahu ibadah ana diterima apa enggak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang soleh. Perjuangan mereka dalam ibadah mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun.
Allah menceritakan tentang manusia yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, tapi takut nggak diterima. Perasaan itu harus ada. Dari perasaan inilah kemudian mengantarkan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka orang-orang yang mendahului. Jadi rasa takut itu jangan sampai membuat putus asa. Tetap harus ada rasa harap. Rasa harap ini mengantarkan kita kepada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Orang itu kalau berbaik sangka sama Allah, dia akan beramal terus. Beramal lagi. Takut nggak diterima, iyalah, tapi insya Allah mudah-mudahan diterima sama Allah. Makanya karena anak takut nggak diterima, anak beramal lagi. Sunnah tambahin lagi ini dan itu. Dan tetap kita harus ada rasa takut. Terus apakah perasaan itu harus seimbang? Sebagian ulama mengatakan ketika dalam kondisi sehat, maka yang lebih dikuatkan rasa takut. Agar berhenti berbuat dosa. Tapi kalau dalam kondisi sakit, apalagi mau mati, maka yang harus dikuatkan adalah rasa harap sama Allah SWT. Jadi kondisi tadi, orang tersebut, kalau dikatakan apakah dia suudzon sama Allah, mungkin dia suudzon sama dirinya. Ada banyak kekurangan yang dia lakukan. Maka hendaklah memperbanyak istighfar. Kenapa Rasul SAW setelah sholat astagfirullah. Pulang haji, pulang dari Arafah, menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah menuju ke Mina. Subhanallah. Apa kata Allah? فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. Bayangkan jemaah haji meninggalkan negerinya, berangkat ke Mekah, wukuf di Arafah. Bagaimana Allah bangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Tapi tatkala mereka selesai dari Arafah, diperintahkan untuk istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Jadi kita tetap harus seperti itu. Harus seimbang. Cuma ketika sehat, takut berbuat maksiat, maka kuatkan rasa takut. Ketika sakit, kuatkan rasa harap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Allah itu menerima taubat hambanya. Allah itu dari antara namanya Asy-Syakur. Di mana kita beramal sedikit, Allah balas berlipat-lipat ganda. Di mana Allah itu Al-Ghafur, yang selalu mengampuni dosa. Di mana Allah itu Al-Afu, dia yang memberikan maaf. Kita punya 1000 dosa menjumpai Allah SWT dalam kondisi terus berharap sama Allah, meminta ampunan kepada Allah, Allah akan menjumpai kita dengan sepenuh bumi ini ampunan buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Ya, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh tim selalu diberi kesehatan dan semangat untuk berbagi ilmu. Afwan izin bertanya, apakah kita perlu berdoa agar diberi petunjuk agar dapat membedakan mana ulama yang harus diikuti sebelum menuntut ilmu? Atau cukup memohon ilmu yang bermanfaat sudah cukup untuk melindungi kita? Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik jemaah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Yang menggugah hati sebenarnya. Agar kita tidak salah menuntut ilmu. Yang pertama, tiap hari, tiap pagi, antum berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbal. Minta kita kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Ketika antum keluar rumah, antum baca doa lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Antum baca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla an azilla au uzalla an adlima au udhlama an ajhala au yujhala alaihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Jangan sampai aku berbuat kebodohan atau
dibodohin sama orang. Jangan sampai aku melakukan kezaliman atau dizalimin sama orang. Tuh baca doa, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi baca doa juga yang dibaca di istiftah malam hari, salat malam. Apa yang beliau baca? Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatira samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahada Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Berikan petunjuk kepadaku terhadap apa yang diperselisihkan di antara umat manusia. Berikan petunjuk kepada kebenaran mana yang sebenarnya yang harus aku ikuti. Terhadap apa yang diperselisihkan manusia, biiznik. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kita minta sama Allah SWT agar kita diberi petunjuk, agar kita tidak salah menuntut ilmu, tidak salah belajar. Sekali lagi, ada banyak orang-orang yang belajar, pulang belajar, berhenti sholat. Bayangin. Belajar ini supaya lebih bertakwa kepada Allah, pulang dari belajar, berhenti sholat. Kenapa? Gurunya mengatakan yang penting itu eling. Yang penting ingat sama Allah SWT. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu tidak memberatkan hambanya. Allah itu mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat sama Allah, gak perlu salat. Sudah bahaya. Padahal Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berhenti mengingat Allah, terus salat sampai meninggal dunia. Maka tetap kita minta petunjuk kepada Allah SWT agar diberi ilmu yang bermanfaat, tidak tersesat, diberi petunjuk dalam memilih guru kita, kemudian kita juga dikasih petunjuk dalam perselisihan yang ada ini. Itu Nabi minta jemaah. Gimana dengan kita? Wallahi kita harus sering-sering berdoa dengan doa tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, masih di mute kayaknya. Belum. Belum terdengar suara antum. Masih di mute antum. Jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah, tidak terasa berjalannya waktu, kita sudah sampai di akhir acara. Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk subscribe dan like channel YouTube MT Al-Khansa Cilandak untuk menyaksikan kajian lainnya. Kembali kami sampaikan bagi antum yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat ditransfer ke nomor rekening 7144 387 688 Bank Syariah Mandiri atas nama Dias Ratnasari. Dan sekali kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, hafizahullah. Terima kasih Ustaz, Masya Allah begitu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz, menjaga kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mengucapkan juga jazakumullah khair kepada pengurus dan anggota Majelis Ta'lim Al-Khansa Cilandak. Jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang ikut acara ini dan seluruh pihak yang telah memandu. Saya Dery Abu Usman selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf selama memandu acara. Sampai kita bertemu lagi di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.